Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di SG Matematika 3 ya, atau kedua setelah UTS. Kali ini kita akan bahas terkait dengan partial derivatif atau turunan parsial. Nah, sebelumnya kan sebenarnya teman-teman udah belajar ya terkait derivatif atau turunan ini sendiri ya. Nah, jadi apa sih yang membedakan si partial derivatif sama derivatif yang udah kalian pelajari sebelumnya? Nah, apa namanya, kalau kita balik lagi ya ke derivatif yang awal, kita kan dulu punya persamaan, bentar ya, Y itu sama dengan 2X plus 1 ya, misalnya. Nah, terus kita turunkan terhadap X ya, dy per dx itu. Dy per dx, kita akan dapatkan nilainya sama dengan 2. Sama dengan 2 ya di sini. Nah, kita lihat di sini apa aja sih, di fungsi itu ada apa aja sih? Ada Y ya, sebagai variabel yang dipengaruhi. Ada 2, itu koefisien dari variabel X sebagai variabel yang mempengaruhi atau independen, dan ada 1 sebagai konstanta. Nah, di sini kita lihat cuman ada satu variabel independen ya, atau variabel yang berpengaruh. Nah, kemudian kali ini kita tuh mau belajar gimana kalau misalnya ada lebih dari satu variabel yang berpengaruh. Nah, misalnya Y itu ternyata nggak cuma dipengaruhi oleh X aja, misalnya dipengaruhi oleh Z juga. Jadi 2X plus Z misalnya ya, plus Z ditambah 1. Nah, ketika kita turunkan apa namanya, kita turunkan terhadap X, itu kan hasilnya sama dengan 2 ya, tetap sama dengan 2. Jadi dy per dx itu akan sama dengan 2. Nah, kemudian kalau kita turunkan terhadap z, ya, dy per dz, kita akan dapatkan nilainya sama dengan 1. Dy per dz sama dengan 1. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya kalau kita, kenapa disebut turunan parsial, karena kita menurunkan hanya satu variabel aja nih. Karena padahal kan ada dua variabel ya, ada x sama z. Tapi kita mau lihat tambahnya cuma dari X doang misalnya, atau Z doang. Nah, itu apa namanya, si partial derivatif itu sendiri. Kemudian, gimana sih pembuktiannya? Nah, untuk pembuktiannya sendiri, kita bisa pakai pendekatan limit. Nah, di sini, kalau kalian belajar apa namanya pakai bukunya si McElhoy, di sini kita lihat ya, bahwasanya partial derivatif itu ada fungsi y, yaitu fungsi x, fungsi apa, y dipengaruhi oleh x, x1, x2 sampai xn, yang dibagi dengan xi. Nah, ketika kita mau turunin nih, kita lihat di sini delta f per delta x1 sama dengan limit delta x1 mendekati 0. Kemudian dilihat di sini nih. Ini yang penting di sini. Kita lihat bahwasanya di sini dia ditambahi apa namanya, fungsi awalnya kan ini ya, terus ditambah sama delta xi misalnya, terus dikurangi dengan persamaan awal dibagi dengan delta xi. Nah, biar lebih ke gambar, di sini aku punya contoh soalnya nih. Atau contoh biar kalian lebih paham gitu ya. Di sini kita lihat misalnya ya, ada barang X1 dan X2 yang merupakan barang yang dijual oleh perusahaan tertentu gitu ya. Nah, kemudian P1 itu harga untuk barang X1 dan P2 itu harga untuk barang X2. Nah, si firm itu sendiri akan mendapatkan total revenue dengan fungsi, ya, fungsinya seperti ini ya, R itu dipengaruhi oleh X1, X2, terus persamaannya P1 kali X1 ditambah P2 kali X2. Nah, kemudian berdasarkan definisi yang di sini nih, kita disuruh ini cari delta R X1, X2 itu jika kita apa namanya? Kita derivatifkan revenue itu terhadap X1. Nah, kemudian kita kerjain nih sekarang di sini. Gimana sih caranya? Nah, delta R ya di sini. Delta R X1, X2 ya di sini. X2 delta X1 ya. Delta X1. Nah, rumusnya atau persamaannya nanti kita sesuaikan dengan yang awal tadi ya. Jadi R gitu X1 ditambah dengan
delta X ya, tambah dengan delta X1. Delta X1, koma X2. Nah, kemudian kita kurangi dengan persamaan awal, yaitu R dipakari oleh X1 dan X2. Kita bagi dengan delta, X1 ya, delta X1. Di sini harusnya ada limit ya. Limit delta ya, delta X1. Oh, harusnya gini nih samaannya. Delta X1 ya, mendekati 0. Ini juga di sini. Ini juga. Sip. Nah, untuk barang, untuk barang ini kan kita mungkin ini ya, kita asumsiin barangnya ini ternyata dia cuman bentuk pecahan terkecilnya tuh 1 gitu. Karena dia nggak bisa dibagi-bagi lagi nih barangnya, jadi barangnya bersifat satuan gitu ya. Nah, kemudian kita misalnya ada tambahan paling kecil jadi 1 ya. Jadi kita masukin ke rumus gimana tuh P1. Nah, kemudian kita kalikan X1 ditambah dengan 1 ya, karena tambahnya 1. Nah, terus ditambah P2 X2. P2 X2. Kita tutup dulu di sini. Nah, kita kurangi dengan P1 X1 ditambah P2 X2. Itu kurung dibagi 1 ya, karena delta X-nya kan sama dengan 1 ya. 1, oke. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan di atasnya. Jadi, P1 dikali X1 ditambah P1 ditambah P2 dikali X2 dikurangi P1 X1 dikurangi lagi sama P2 X2 ya. Ini kali positif nih. Jadi negatif P2 X2. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kita bisa kurangin ya yang punya variabel-variabel sama. Ya, P1 dengan X1 kan sama nih, sama. Terus dia tapi ada positif, ada negatif. Jadi kita bisa kurangin hasil sama dengan 0. Ini 0, P1 kurangi P1 X1 dikurangi P1 X1, P2 X2 dikurangi P2 X2. Nah, hasilnya kan akan sama dengan 0. Kemudian hasil akhirnya adalah sama dengan P1. Nah, jadi ketika kita menambahkan 1X ya, Pak. X tambahan ini ya, tambahan jumlah barang dijual sebesar 1X gitu ya. X1 sebesar 1, itu kita akan mendapatkan tambahan total revenue sebesar P1. Nah, kira-kira untuk video ini cuma sampai situ aja sih, teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh lagi di SG ya, nanti di hari Minggu. Nah, terima kasih yang udah nonton sampai akhir videonya. Semoga sehat selalu. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.